Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakalan ngasih tips bagaimana caranya menabung untuk persalinan dengan total tabungan itu 1 juta per bulan. Nah, kira-kira kita bisa apa aja sih dalam 1 juta per bulan itu? Yuk langsung simak aja videonya. Yang pertama ini aku seperti biasa menggunakan metode pembagian 100% ya. Jadi ini semuanya itu nanti dibagi-bagi dan totalnya itu harus 100%. Terus selain itu juga yang pertama ini kita nulis dulu ya. Jadi kita akan tulis itu tabungannya selama 1 juta ya, dikali ini karena misalnya kita baru tahu hamilnya itu 1 bulan kemudian, jadi kita dikalikan 8 bulan dulu ya. Jadi ini untuk 8 bulan ya, jadi 1 juta dikali 8 bulan itu hasilnya adalah 8 juta. Nah ini jadi totalnya ya selama dari awal kehamilan sampai persalinan itu adalah 8 juta yang akan kita keluarkan. Nah terus 8 juta ini dibagi untuk apa aja sih? Yang pertama ini aku akan membagikan untuk biaya kontrol. Nah ini pasti kita per bulan itu akan mengeluarkan biaya kontrol. Nah untuk biaya kontrol ini akan aku bagi-bagikan juga menjadi biaya untuk pembelian vitamin maupun obat ya. Jadi untuk ibu hamil itu pasti kita akan membeli vitamin atau obat ya, biasanya sih kalsium dan penambah darah. Terus yang kedua ada biaya susu ya, dan yang ketiga ini ada biaya bidan atau juga biaya USG. Nah misalnya nih kalau kalian USG-nya nggak setiap bulan juga nggak apa-apa, mungkin kalian yang terpenting adalah kontrol ke bidan. Untuk bidan pun biasanya bisa gratis kalau misalnya kita kontrolnya di puskesmas ataupun berbayar ya, jika memang kita biaya bidannya itu periksa di bidan yang dia punya klinik sendiri. Nah jadi ini biayanya ya untuk biaya kontrol itu. Nah terus selain biaya kontrol ini juga ada biaya lain, tapi aku tulis dulu biaya kontrol ya. Nah untuk yang kedua ini akan aku bagikan untuk biaya lain ya, yaitu untuk biaya perlengkapan bayi. Nah ini yang terpenting ya, gak mungkin dong kita nggak mempersiapkan untuk biaya perlengkapan bayi. Nah jadi di sini aku tulis juga untuk pengeluaran biaya perlengkapan bayi. Nah untuk biaya perlengkapan bayi ini akan aku bagikan untuk alat mandi ya, untuk membeli alat mandi. Terus juga aku akan membagikannya untuk membeli skincare bayi ya. Ini menurut aku penting sih. Lalu juga yang ketiga aku akan dibagikan untuk membeli pakaian bayi ya, pasti ini. Dan yang terakhir adalah untuk membeli alat tidur. Nah untuk pembagiannya ini sebenarnya bisa kalian sesuaikan lagi ya. Misalnya kalau kalian gak mau pakai alat tidur itu juga nggak apa-apa, atau misalnya cukup dengan alat mandi, skincare, dan pakaian ya. Lalu yang ketiga ini adalah biaya keperluan ibu. Nah ini sering banget dilupakan sih, padahal ya kita sebagai calon ibu juga memerlukan perlengkapan ketika menjelang lahiran nanti ya. Nah untuk biaya keperluan ibu ini aku bagikan ya untuk membeli beberapa item, seperti yang pertama ini membeli baju lahiran. Ini penting banget ya, baju lahiran. Lalu yang kedua ini aku membeli korset. Nah, ini juga penting ya buat ibu-ibu. Lalu aku membeli pembalut. Ini juga sangat-sangat penting. Dan yang terakhir aku membeli ASI booster.
Nah, sama seperti tadi ya perlengkapan bayi ini pun bisa disesuaikan. Misalnya kalau kalian nggak mau pakai ASI booster juga nggak apa-apa, cukup dengan membeli baju lahiran, korset, dan juga membeli pembalut ya. Ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Terus selanjutnya yang keempat ini ada biaya untuk persalinan. Pasti kita persalinan pun harus mengeluarkan biaya ya. Jadi kita bagikan uang 1 juta per bulan itu untuk biaya-biaya yang tadi plus biaya persalinan. Nah, untuk biaya persalinan ini aku bagikan untuk biaya bidan ya. Karena kita akan bayar ke bidannya, dan juga biaya administrasi atau misalnya biaya pembuatan berkas biasanya ya, atau seperti akta gitu dan lain-lain. Nah, itu untuk biaya persalinan. Selanjutnya yang terakhir ini aku akan bagikan untuk biaya akikah. Nah, untuk akikah ini aku bagikan yaitu untuk syukuran paket akikah. Nah, ini misalnya paketnya bisa kalian beli online ataupun misalnya kalian mau masak sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi pembagiannya untuk 1 juta per bulan ini ada biaya kontrol, biaya perlengkapan bayi, perlengkapan ibu, biaya persalinan, dan biaya akikah. Sekarang kita lanjut ke pembagian persenannya. Nah, untuk pembagian persenannya itu di sini aku akan membagikan untuk biaya kontrol itu sebesar kurang lebih 18,75%. Sebenarnya ini bisa bisa disesuaikan ya. Misalnya kalian mau 18% aja atau mau 20% nggak apa-apa ya. Kalau aku di sini menurutku pembagian untuk biaya kontrol itu dengan nilai 18,75% itu udah cukup ya, dikalikan 100 nanti kita akan keluar hasilnya ya. Jadi ini aku bagikan dulu persenannya. Lalu untuk perlengkapan bayi, karena untuk perlengkapan bayi ini kemungkinan juga akan banyak yang dikeluarkan atau yang dibeli. Jadi untuk perlengkapan bayi pun aku membagikannya sebesar 18,75% ya. Sama seperti tadi dikalikan 1 juta, nanti hasilnya akan keluar. Lalu untuk biaya keperluan ibu, karena untuk keperluan ibu ini nggak terlalu banyak sih menurutku, jadi aku akan keluarkan sebanyak 12,5%. Ini nanti juga sama dikalikan 1 juta. Lalu untuk biaya persalinan, karena produk persalinan ini cukup mahal ya, dan kita asumsikan ini persalinannya di bidan secara normal, jadi aku akan membagikannya sebanyak 25% dikalikan 1 juta ya. Dan untuk akikah pun sama ya, ini aku akan dikeluarkan sebanyak 25%, karena menurutku akikah pun biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Nah, nanti kita akan keluar per biayanya yang harus kita sisihkan selama 1 bulan itu ya, atau selama per bulannya. Nah, untuk biaya kontrol ini terus ada biaya keperluan bayi, biaya keperluan ibu ya 12,5%, lalu biaya persalinan dan biaya akikah. Ini aku cuman 5 item aja. Oke, sekarang kita langsung aja kalikan ya. Jadi 18,75% dikali 1 juta itu yang dikeluarkan adalah sebesar 187.500 rupiah per bulannya ya. Jadi ini yang harus kita sisihkan selama 1 bulan. Lalu juga untuk perlengkapan bayi, karena perlengkapan bayi ini sama persenannya seperti biaya kontrol, jadi yang dikeluarkan selama 1 bulan itu ada kurang lebih 187.500 per bulan. Lalu untuk perlengkapan ibu ini 12,5%, berarti yang dikeluarkan itu sebesar 125.000 per bulan. Dan untuk biaya persalinan ini 25%, berarti yang dikeluarkan
kurang lebih Rp250.000. Yang terakhir adalah biaya akikah, yaitu sama seperti biaya persalinan, berarti yang dikeluarkan sebanyak Rp250.000. Nah, ini semua yang dikeluarkan selama 1 bulan ya. Jadi kita harus menyisihkan sebanyak ini gitu, jadi beda-beda. Lalu ada penotalan ya selama 8 bulan ya. Jadi di sini kita totalkan apakah benar semuanya itu 8 juta per 8 bulan ya. Jadi dari awal sampai akhir. Oke, karena ini yang pertama apa? Biaya kontrol. Jadi kita tulis lagi ya untuk biaya kontrol. Lalu juga yang kedua ini kita tulis lagi untuk biaya perlengkapan bayi. Terus kita tulis lagi biaya perlengkapan ibu atau keperluan ibu ya. Terus juga ada biaya persalinan, dan yang terakhir adalah biaya akikah. Oke, sudah kita tulis. Sekarang kita jumlahkan. Oke, jadi total yang kita saving selama 8 bulan itu untuk biaya kontrol sebesar 1.500.000, untuk perlengkapan bayi itu ada 1.500.000 juga. Lalu untuk perlengkapan ibu itu ada 1 juta rupiah. Lalu juga untuk biaya persalinan itu ada 2 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk biaya akikah itu ada 2 juta rupiah. Jadi jika ditotalkan semuanya sebesar 8 juta rupiah. Betul kan? Oke ya, jadi 8 juta rupiah itu kita bisa membagi untuk biaya kontrol, biaya perlengkapan bayi, biaya perlengkapan ibu, persalinan, dan juga akikah. Nah, ini dia perhitungannya ya. Sebetulnya ini bisa kalian bagi-bagi lagi. Misalnya untuk biaya persalinan ini mungkin 1.500.000, kalian bisa membaginya atau menguranginya. Untuk biaya akikah misalnya mau diperbanyak, itu juga bisa ya. Jadi untuk persenannya ini tidak harus mematok seperti aku ya, kalian bisa membagi-baginya lagi gitu ya. Oke, jadi tentang tabungan persalinan selama 1 juta per bulan ini sudah aku berikan ya. Jadi 1 juta ini nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa nabung untuk keperluan persalinan nanti ya. Jadi ada biaya kontrol, biaya perlengkapan bayi, ibu, persalinan, dan akikah. Oke, total semuanya adalah 8 juta yang akan kita keluarkan. Nah, segini dulu, sampai jumpa, semoga bermanfaat dan see you next time.